Manusia dibagi tiga: mukmin, kafir, munafik. Di awal-awal Al-Quran, tiga spesies manusia ini, supaya kita jangan terkejut. Di dalam perjalanan hidup kita berjumpa dengan ini. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Dan malam ini kita ingin mengukur diri kita. Kira-kira saya ini masuk geng yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu Akbar. Habis. Manusia dibagi tiga: mukmin, kafir, munafik. Di awal-awal Al-Quran, tiga spesies manusia ini, supaya kita jangan terkejut. Di dalam perjalanan hidup kita berjumpa dengan ini. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Dan malam ini kita ingin mengukur diri kita. Kira-kira saya ini masuk geng yang mana? Masuk kelompok pertama, alhamdulillah. Kelompok kedua, na'udzubillah, cepat-cepat keluar, tobat nasuha. Selesai kelompok pertama, masuk kelompok kedua, kafir. Putih, hitam. Tak jelas putih hitam. Mudzabdzabina baina dzalik. Tak jelas. La ilaha ula, kesana tak masuk. Wala ilaha ula, kesana pun tak masuk. Kadang-kadang kesana, kadang-kadang kesana. Mencela-mencele, abu-abu. Hitam tidak, putih tidak. Inilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang pertama 5 ayat, jelas orang beriman. Kelompok yang kedua 2 ayat, ayat 6, ayat 7. Mana dia? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru, orang-orang kafir. Sawa'un 'alaihim, kafaru diambil 3 huruf, kafara. Lawannya syakara. Kafar, syakar. La in kafartum la azidannakum wa la in syakartum. Orang yang bersyukur disebut dengan syakir. Orang yang kufur disebut dengan kafir. Syakara, terbuka, nampak. Kafara, tertutup, tak nampak. Kita disuruh syakara, jangan jadi kafara. Orang kafir menutupi nikmat Allah, seolah-olah Allah tak pernah menurunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Allah tak pernah menurunkan Al-Quran Al-Karim, seolah-olah Allah tak pernah menurunkan nikmat. Maka dia disebut dengan kafara. Ditutupinya nikmat itu, Allah tak suka pada mereka. Maka Allah ingin kita syakara, bersyukurlah. Apa maknanya? Tampakkan bahwa Muhammad pernah datang. Bersyahadatlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tampakkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan salat berjamaah. Malam ini kita salat Isya berjamaah. Tampakkan bahwa Muhammad pernah menjanjikan siapa yang berinfak, siapa yang bersedekah, bangun masjid besar, mewah, cantik. Tampakkan nikmat Allah. Maka mereka disebut innalladzina kafaru, mereka kafara, menutupi nikmat Allah. Sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tundirhum, kau beri peringatan, tak kau beri peringatan, la yu'minun, mereka tak beriman. Mereka tidak percaya karena mereka sudah menutupi diri mereka, menutupi nikmat Allah, menutupi syukur yang sudah diberikan Allah. Maka mereka itu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Mereka mendapatkan azab yang amat sangat pedih akibat mereka yakzibun, mereka sudah mendustakan. Apa yang mereka dustakan? Muhammad tak pernah datang, Quran tak pernah turun, Jibril tak pernah bawa wahyu, tidak ada itu kebenaran.
Yakdzibun, mereka mendustakan. Pertama kali yang tertutup hati. Ala fil jasadi mudghah, di dalam tubuhmu itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb, letaknya di dalam sebesar genggaman. Ada buah di Mesir namanya buah sonubar. Sonubar, sod nun waw ba ra. Sonubar, bahasa kitanya pinus. Pokok pinus. Bapak ibu yang pernah ke bukit melihat ada pokok pinus, ada buahnya sebesar ibu jari, bentuknya macam ini, pas macam jantung, maka disebut dengan hati sonubari, sanubari, karena besarnya sebesar buah sonubar. Orang Arab, orang kita tidak pernah menyebut sanubar, kita selalu menyebut macam jantung pisang, karena memang jantung, tapi jantung pisang terlalu besar, kecuali kita orang Afrika sebesar jantung. Tapi manusia, orang kita sonubar, hati sanubari, sebesar buah sonubar, karena melihat bentuknya. Tapi yang sebenarnya hakikatnya adalah nurani. Begitu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hati yang mendapatkan cahaya pencerahan dari Allah, hati nur yang dimintakan. Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i, doa tahajud malam. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamani nur, wa an yamini, sebelah kanan cahaya, wa min yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'al li nura. Dalam riwayat lain, waj'alni nura. Yang pertama kali diminta terang, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan pencerahan dalam hatiku. Makanya ketika ditanyakan kepada Imam Al-Ghazali, apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu apa wahai Ghazali? Apa kata beliau? Nurun yaqzifullahu fi qalbi abdi, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Maka ketika tampak terang, teranglah segala alam semesta. Kenapa kita bisa menengok? Saya bisa melihat ini bapak, ini ibu, ini tiang, ini orang, ini lantai, ini dinding, ini atap, karena ada cahaya yang terang benderang. Cahaya. Ini cahaya yang datang dari diesel. Bagaimana kalau cahaya itu datang dari nur ala nur? Ya nur ala nur, wahai engkau cahaya di atas cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura. Yang pertama kali tertutup, balrana ala qulubihim, ada satu titik di dalam hati mereka, putih dia. Pertama kali buat dosa, satu titik. Dua kali buat dosa, dua titik. Tiga kali buat dosa, tiga titik. Titik. Lama-lama hitam. Orang kalau sudah hitam hatinya, hitam telinganya, hitam matanya, kalau dia sudah pakai kacamata hitam, orang putih pun nampak hitam. Hitam semuanya, gelap. Khatamallahu ala qulubihim, hati tertutup. Setelah hati tertutup, menular ke telinga. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim ghishawah, di dalam mata mereka ada ghishawah. Ghisha, selaput. Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Kalau kita lihat, mukmin 5 ayat, kafir 2 ayat, sisanya 5, 6, 7, 8 ke 20, 13 ayat untuk orang munafik. Ternyata betul, munafik nilai yang paling banyak dalam kehidupan kita. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, bajunya baju Islam, kulitnya kulit kita, agamanya agama kita, tapi perbuatannya perbuatan orang kafir. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau berjumpa dia dengan orang beriman, apa kata dia? Amanna, kami beriman, sama macam kalian, kami sholat juga, kami puasa juga. Wa idza khalau ila syayatinihim
Tapi kalau mereka sudah bergabung dengan setan-setan mereka, apa kata mereka? Inna ma'akum, kami bersama kalian, kami ikut geng kalian. Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Adapun kami ikut sholat sama mereka, ikut puasa sama mereka, ikut di masjid sama mereka. Inna mustahzi'un, kami hanya mengejek-ejek saja, pura-pura saja. 3 kelompok yang ada di pangkal surat Al-Baqarah. Orang beriman 5 ayat, orang kafir 2 ayat, yang sudah kita kaji 7 ayat. Sisanya adalah ayat ke-8 sampai ke-20. Itu untuk orang-orang yang tidak beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kaji kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Bapak Ibu yang sudah hafal ayat ini, adik-adik yang membacanya dalam salat sunat, dibaca dalam tahajud nanti malam, perenungan, yang sudah tahu mengulang kaji. Allahu akbar, usolli sunnat tahajud rakaataini lillahi taala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu akbar. Dapat ayatnya, dapat maknanya, mengulang balik. Alangkah indahnya dibaca berkali-kali, karena Al-Quran seperti permata. Baca sekali nampak dari sisi sini, baca sekali nampak dari aspek ini, baca sekali, makin sering dibaca, makin banyak dibaca, makin nampak cahaya-cahayanya berkilau. Begitu kita, kata Abdullah Darras, seorang ahli tafsir dari Universitas Al-Azhar Mesir, ketika mendapatkan kenikmatan saat membaca Al-Quran, bersyukurlah. Ketika merasakan kenikmatan saat mendengar pengajian, bersyukurlah. Ketika mendapatkan rasa nikmat saat berzikir bersama orang baik, bersyukurlah. Ketika mendapatkan nikmat luar biasa di saat sujud di tengah malam, bersyukurlah. Itulah sebenarnya bahagia itu. Bahagia itu sederhana. Kapan? Merasakan hati tenang saat baca Quran, merasakan hati lapang saat berzikir, merasakan hati tenang saat buka puasa sunat, merasakan hati lapang saat banyak ibadah sunat, merasakan ketenangan di saat bersama orang-orang baik. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman di antara jari jemari Allah Ta'ala. Seperti kita membolak-balik duit kerincing, duit logam di ujung jari. Kita balik senang, kita balik susah, kita balik tenang, kita balik gundah. Begitulah mudahnya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balik hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Kalau ketenangan dapat ketika pengajian, kalau ketenangan dapat ketika baca Quran, kalau ketenangan dapat ketika munajat tahajud tengah malam, maka ketika dia hilang, kita akan ulang balik. Hilang, ulangi lagi. Hilang, ulangi lagi. Sampai kita betul-betul merasakan manisnya iman, manisnya qanaah, manisnya zuhud, manisnya tumakninah. Sampai Israel datang mencabut nyawa kita, mati dalam keadaan istiqamah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Itulah kaji kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.